Banyak sekali. Matikan dulu. Kamu tak matikan ini mungkin. Baik, mulai ya. Ini dari Mbak People Linggo berarti ada teman-teman bidan yang lain ya. Ada Mbak Tuni, Mbak Dila. Izin share screen ya. Kita mulai. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Suaranya jelas? Kurang Jelas, Bu. Kurang jelas? Oh, suaranya ya jelas. sudah jelas. Sudah jelas ya. Tulisannya kurang jelas, Bu. Oh, tulisannya kurang besar. Oke, sedikit. PDF kan? PDF. Enak juga. Ya. Nggih, sampun, Bu. Baik, sudah jelas ya, Mbak? Jelas? Bu, sudah. Nah, Sudah. Sampun, Bu. Oke, kita mulai nggih. Gantian aja ya. Untuk pertanyaan nomor 1 nanti tolong dilihat ya, nanti jawabannya benar berapa, salah berapa nggih. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, perlu dibahas, bisa nanti ditanyakan ya. Untuk nomor 1, Mbak Mardiana. Ya sudah, Mbak Indra dulu, kalau Mbak Mardiana enggak ada. Ya. Seorang perempuan datang
ke TPMB usia kehamilan 39 minggu dengan keluhan mula sejak 3 jam yang lalu. Anamnesa ibu ingin segera bayi lahir. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 82, suhu 36, pernafasan 22, FU 31, kontraksi 4 kali 10 detik dalam 50, pembukaan lengkap, selaput ketuban min. Penurunan kepala session +2. UUK di depan, molase 0. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah C. Menganjurkan posisi. Ini ya Mbak ya, C ya jawabannya ya. Nggih. Ya, setuju ya semuanya ya. Jadi setuju, Bu. ada kata kuncinya bahwa dia sudah pembukanya sudah lengkap, kemudian penurunannya masih di stasiun 2 ya, berarti masih tinggi. Nah, Masih tinggi. tujuan dari menganjurkan posisi upright position atau posisi tegak lurus adalah diharapkan adanya gravitasi sehingga bisa mempercepat penurunan kepala ya, karena ini sudah buka lengkap, jadi tidak mungkin kita memilih yang lainnya ya. Yang paling benar adalah jawabannya C. Jelas ya. Untuk nomor 2, Saya, Bu. ya, monggo. Seorang perempuan berusia 36 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar melalui jalan lahir. Tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan KO lemah, pucat, tekanan darah 60, HB-nya 8,4 gram per dl. Komplikasi yang dapat terjadi pada Nyonya F adalah jawabannya yang C, Bu. Shock anafilaktik. 7 yang lain? A. Shock hipovolemik. Ya, kita garis bawahi dulu ya, bahwa dia mengeluarkan darah segar. Kemudian dia sudah trimester ketiga ya, hamil 30 minggu. Kemudian tidak ada nyeri perut. Nyeri perut. Nah, pada kasus ini diagnosisnya apa? Placenta previa ya. Ya. Nah, kalau placenta previa kemudian terjadi perdarahan banyak sampai KU-nya lemah, berarti dia mengalami apa? Kalau shock hipovolemik berarti shock yang disebabkan karena kekurangan darah yang banyak ya. Nah, kalau anafilaktik Mbak, kalau anafilaktik itu adalah shock karena alergi ya. Kalau neurogenik itu karena nyeri yang hebat. Ya. Jadi yang benar jawabannya adalah A, shock hipovolemik karena kekurangan cairan atau darah yang keluar akibat perdarahan tersebut ya. Jawabannya benar A ya Mbak ya. B. Untuk nomor 3, Mbak Citra. Mbak Citra ada? Mbak Resti? Oh, enggak, Bu, sebentar. Nomor 3 ya, Bu. Oke, nomor 3 Mbak Resti. Seorang perempuan berusia 27 tahun mengeluh mulas saat ini kala 4 di puskesmas. Hasil anamnesis, ibu merasa mulas, belum BAK, takut bergerak. Hasil pemeriksaan tensi 110, 80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, TFU 2 jari, bawah pusat, kontraksi uterus lembek, kandung kemih penuh, perineum, laserasi derajat 2. Komplikasi apa yang mungkin terjadi? Apa Mbak? Subinvolusi uteri. D ya? Ya, Itu semuanya D. bukan Yang C, Bu,
Tensi urin. Urin. Karena kandung kemihnya penuh. Ayo, kalau inkontinensia urin itu apa artinya? Tidak bisa BAK. Salah. Kalau inkontinensia urin itu artinya tidak bisa mengontrol, ya. Oh iya ya, Nah, kalau atonia kan berarti dia kontraksinya jelek, ya. Tapi di sini kan tidak disebutkan bahwa terjadi perdarahan banyak, ya. Sisa plasenta juga tidak, ya. Jadi jawaban yang betul adalah D, subinvolusi uteri. Jadi proses involusinya akan terhambat. Jadi harusnya di hari ke-7 sampai 10 hari itu DFU-nya sudah harusnya tidak teraba. Tapi karena dia takut bergerak, kemudian menahan kencing, itu bisa menyebabkan terlambatnya kembalinya ukuran rahim ke ukuran semula yang disebut dengan subinvolusi dan akibatnya bisa menimbulkan HPP sekunder, yaitu HPP yang terjadi lebih dari 24 jam, ya. Jawabannya D, ya. Ya. Nah, makanya kita menganjurkan pada pasien untuk melakukan mobilisasi setelah dia postpartum. Tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya subinvolusi uteri, ya. Nomor 4, Mbak Ayu ada? Ada, Bu. Ya, Mbak Ayu nomor 4. Nggih, Bu. Anak usia 12 bulan dibawa oleh ibunya ke posyandu untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Vital sign normal, BB 11 kilo, panjang 76, skor KPST 7, berdiri kurang dari 30 detik dengan berpegangan. Tindakan yang dilakukan adalah nomor 4C. C, Bu. Lanjutkan stimulasi sesuai usia. Ayo, kalau nilai KPST normal berapa harusnya? 10. Berapa nilai normalnya KPST? 10. Ya, 9 atau 10 masih dianggap normal, ya. Tapi kalau KPSP-nya nilainya itu 7, berarti interpretasinya adalah meragukan. Ya, meragukan, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang 2 minggu lagi. Kurang dari 7, berarti kalau kurang dari 7 harus dirujuk, ya. Berarti dia mengalami gangguan Penyimpangan. tumbang, ya. Kalau masih 7 adalah meragukan, diperiksa ulang 2 minggu lagi. Kalau 9 atau 10 dilanjutkan dengan stimulasi, ya. Diingat-ingat nilai 7 adalah nilai yang interpretasi dalam meragukan, harus diulang 2 minggu lagi. Ketika diulang 2 minggu lagi hasilnya masih tetap, maka harus dirujuk, ya. Kalau kurang dari 7 harus langsung dirujuk. Kalau lebih dari 7 cukup dilakukan stimulasi sesuai dengan usia. Oke. Ingat-ingat nilai 7 itu adalah batas bahwa dia nilainya kurang. Meragukan kalau 7. Kurang dari 7 harus langsung dirujuk. Kalau 7 dilakukan pemeriksaan ulang 2 minggu lagi. Ya. Untuk nomor 5, Mbak Mulyani ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Mulyani. Ibu G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan kencang-kencang sejak 4 jam yang lalu, dan pengeluaran lendir darah. Keadaan umum baik, tensi darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali, suhu 30 derajat Celcius. Porsio lunak pembukaan 8 cm, ubun-ubun kiri depan hot 3. Presentasi apakah pada kasus tersebut belakang kepala? Ya, jadi di sini adalah ada kata kuncinya, denominator atau penunjuknya adalah UUK kiri depan. Berarti dia adalah presentasi belakang kepala. Kalau puncak kepala, apa denominatornya di sini? Puncak kepala. Letak puncak. Ubun-ubun besar.
Iya, betul. Itu ubun-ubun besar ya. Kalau Oke. yang lainnya dahi, muka, dagu, maka yang teraba adalah bagian dari wajah ya. Pokoknya Oke, kalau ubun-ubun kecil itu berarti belakang kepala. Kalau ubun-ubun besar berarti puncak kepala ya. Kalau muka ya bisa teraba hidung, bisa teraba mulut, seperti itu ya. Untuk 6, Mbak Fitri ada? Mbak Kirana? Mbak Anggraini? Ada, Bu. Ya, nomor 6 Mbak Anggraini. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun datang dengan ibunya ke klinik tumbuh kembang puskesmas dengan keluhan sulit tidur 3 hari terakhir. Hasil anamnesa, anak sering menangis di malam hari atau ketika ditinggal ibunya. Anak tidak senang bermain dengan teman sebayanya dan lebih senang menyendiri. Hasil pemeriksaan didapatkan BB 16 kilo, tinggi badan 105. Hasil pemeriksaan dengan KMPE, kuesioner masalah perilaku emosional, didapatkan hasil jawaban ya pada 3 item. Rencana tindak lanjut yang paling tepat adalah Bu, Lakukan stimulasi. Setuju Support yang sistem lain? keluarga, support sistem keluarga, Bu. Ayo, ayo. Nilainya 3. Yang tidak. Yang jawabannya ya. Berarti apa yuk? Kolaborasi dengan dokter spesialis. Harus dirujuk ya. Jadi nilainya kalau 1 yang jawabannya iya, maka cukup dengan konseling pola asuh ya. Tapi kalau nilainya sudah 3, maka harus dirujuk. Kapan KMEE ini dilakukan? Screening ini dilakukan pada anak usia berapa ya kalau KMPE? Apakah bisa dilakukan pada anak kurang dari 1 tahun? Tidak bisa. Berapa? Berapa? Di atas Di atas 2 tahun, Bu. 3 tahun. Ya, 36 sampai 72 bulan. Ya, jadi tujuannya untuk melihat apakah dia ada masalah penyimpangan perilaku emosional. Berapa bulan sekali dilakukan kalau untuk KMPE? 3. 3 apa 6? 6 bulan. 6 bulan sekali. Sinyalnya hilang ya, Bu Ya, ya. 6 bulan sekali. Ya. Jadi ada 3 ya untuk screening. Sinyalnya putus-putus. angin. Nah, ya, sebentar ya. Bu. Sudah, Bu. Ya. Sampun terlihat? Tidak terlihat. Sampun, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi untuk screening pada gangguan tumbuh kembang ini ada untuk masalah perilaku dan emosional itu ada 3.
Yang pertama KMPE atau kuesioner masalah perilaku emosional. Ini dilakukan pada anak usia 36 2 bulan tahun sampai sampai 72 bulan. ya, dan pengulangannya dilakukan setiap 6 6 bulan. bulan sekali. Ya, jika jawabannya ya ada 1, maka cukup dilakukan konseling. Pola asuh. Konseling pola asuh. Kemudian kalau dia sudah nilainya 3, maka harus dirujuk. Artinya dia sudah mengalami gangguan. Ya, kemudian yang kedua adalah deteksi autis. Dilakukan pada usia 18 bulan sampai 36. Ya. Oke. Untuk autis ini ada berapa pertanyaan? 9 pertanyaan untuk pengasuh, kemudian ada 5 perintah yang diminta untuk dilakukan oleh anak, ya. Dan ada poin-poin tertentu jika pada jawabannya ya, nah di situ maka dia sudah bisa dianalisis bahwa mengalami gangguan autis apa tidak. Jadi ada item-itemnya. Kemudian yang ketiga adalah GPPH, ya, gangguan pemusatan perhatian ya dan hiperaktif ya. Nah, itu dilakukan pada anak usia lebih dari 36 bulan atau 3 tahun ya. Jika nilainya lebih dari 13, maka berarti ada gangguan. Harus dilakukan rujukan. Sebentar, Bu. Ya, ada 3 deteksinya, yaitu KMPE, kemudian CAT untuk deteksi autis, kemudian yang ketiga GPPH. Kalau autis dilakukan pada anak usia 18 sampai 36 bulan. Kalau untuk gangguan pemusatan perhatian lebih dari 36 bulan atau 3 tahun. Jika nilainya lebih dari 13, berarti positif terjadi gangguan pemusatan perhatian. Ya, kalau untuk autis itu nanti ada item-item tertentu bahwa kalau di situ jawabannya iya, maka dinyatakan dia mengalami gangguan autis. Ya, jadi kalau untuk autis itu pertanyaannya untuk pengasuhnya ada 9 pertanyaan, kemudian untuk anaknya ada 5 perintah yang harus dikerjakan oleh anak tersebut. Ya, sudah? Sudah. Ya, untuk nomor 7, minta tolong Mbak Nurul ada? Ada, Bu. Oke, nomor 7 Mbak Nurul. Seorang perempuan umur 22 tahun, G2, P0, AB1, UK 35 minggu dengan keluhan merasakan gerakan janin terakhir 2 hari yang lalu, hasil anamnesa riwayat di rumah sakit dengan DHF 1 minggu yang lalu, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, suhu 37,2, nadi 88, RR 20, TFU 20, DJJ tidak terdengar. Pemeriksaan penunjang apakah yang tepat dilakukan? BUSG. Ya, setuju ya semuanya ya. Dia DJJ-nya tidak terdengar. Kemudian gerakan anaknya sudah tidak terasa sejak 2 hari yang lalu ya. Harus dipastikan dengan pemeriksaan USG. Kardiotopografi itu apa ya? Tentang jantung. Ya, sama ya. Dan non-stress test juga, NST ya. Ini juga bisa bersifat subjektif, jadi kesulitan untuk membenarkan juga bisa menimbulkan kesalahan. Tapi kalau dari USG bisa didiagnosis pasti bahwa bayi tersebut masih hidup apa sudah IUFD ya. Kemudian nomor 8 Mbak Jisya. Orang dari apa di Maja itu yang aku bisa. Ya Mbak Dila boleh. Mbak Dila ada? Tidak ada, Bu. Saya aja, Bu. Ya, silakan.
Seorang perempuan berusia 20 tahun dengan P1 abortus 0 dari hari keempat nifas dengan keluhan nyeri pada puting susu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, payudara teraba keras, puting susu lecet, ASI positif, lokia serosa. Tindakan yang tepat untuk menangani kasus tersebut adalah mengajarkan teknik menyusui. Ya, setuju semuanya? Tujuh. Jadi di sini ada puting susunya lecet, ya, payudaranya keras, ya. Berarti mungkin disebabkan oleh apa? Pelekatan yang salah, ya. Karena pelekatan yang salah, akhirnya putingnya menjadi lecet dan payudaranya menjadi keras karena produksi ASI-nya tidak keluar dengan baik, ya. Jadi yang betul adalah mengajarkan teknik menyusui. Ya. Nomor 9, Mbak Sylvia ada? Nggak ada. Mbak Tuni, Tuni. Saya sudah, Bu. Mbak Tuni wonten? Nggih. Seorang perempuan usia 30 tahun. Ya, Mbak Indra lagi kalau gitu. Seorang perempuan usia 30 tahun, G2 P1 AB0, kala 2 dengan pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, suhu 36,9, hot 4. Ibu ingin meneran, bayi lahir spontan dengan kepala terlilit tali pusat secara ketat 2 kali. Tindakan apa yang tepat dilakukan? Klem tali pusat di 2 tempat lalu dipotong. Setuju. Kalau 1 kali kemudian longgar? Dilonggarkan. Dilonggarkan tali pusatnya. Longgarkan. Betul ya, jawabannya E. Untuk nomor 10, Mbak Citra? Nggak ada. Mbak Resti? Ibu, perempuan usia 25 tahun G2 P1A0 UK 37 minggu. Ibu datang dengan keluhan mengeluarkan lendir darah yang semakin banyak. Gelisah menunggu suami datang dari luar kota. Hasil pemeriksaan 110/70, nadi 88, pernafasan 20, suhu 37 derajat Celcius, ECG 148. HIS 4 kali 10/50, pembukaan 4. Station 0. Tindakan yang tepat pada kasus tersebut adalah teknik relaksasi. Ayo. D. Menghadirkan pendamping. Nah, ya, di sini ada gelisah menunggu suami. Ya, fase aktif, ya. Nah, karena stres atau mungkin psikologi yang tidak bagus itu bisa menyebabkan apa? Hormon yang keluar bisa menyebabkan menghambat dari pembukaan, ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah menghadirkan pendamping. Ya. Maaf mau tanya ya Bu ya. Iya. Tadi kan jawaban saya kan sama seperti Mbak Tuni, jawabannya kan mengajarkan teknik relaksasi karena kan pada soal kan memang faktornya ini kan gelisah menunggu suami, tapi kan di sini tidak ada faktor pendukungnya semisal ada keluarga atau tidak, makanya kan saya memilih jawaban yang B. Sedangkan jawaban yang benar kan D. Maksudnya ini pendamping, berarti pendampingnya diminta dari keluarga apa dari nakesnya ya Bu ya? Ya, bisa dari nakes maupun bisa dari keluarga. Kalau mengajarkan teknik relaksasi memang benar dilakukan, ya. Tapi di sini kan tidak ada pasien mengeluh yang nyerinya itu berlebihan. Kemudian dia masih G1, misalkan belum ada pengalaman sebelumnya, ya. Tapi kalau di sini ada kata-kata kuncinya bisa menunggu suami, artinya bahwa diutamakan adalah menghadirkan pendamping, ya.
bisa dari keluarga ataupun bisa dari nakes ya. Kalau di sini tulisannya ibu tidak kooperatif, nyerinya sangat atau mengeluh nyeri yang hebat. Nah, mungkin bisa dipilih mengajarkan teknik relaksasi. Tapi kalau di sini tidak ada kata-kata pasiennya itu mengeluh nyeri yang berlebihan, tapi ada kata-kata gelisah menunggu suami, maka lebih baik lagi kalau jawabannya adalah menghadirkan pendamping. Ya. Nggih. Ibu, terima kasih. Nggih. Kemudian nomor 11, Mbak Fitri ada? Mbak Mulyani. Seorang perempuan berumur 23 tahun, P2A0, nifas hari keempat, datang ke puskesmas dengan keluar darah banyak dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnese, pusing, lemas, ganti pembalut 5-6 kali. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tensi darah 100/60, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5. Pernafasan 24 kali per menit, konjungtiva dan bibir pucat, TFU tinggi pusat, kontraksi lembek, darah mengalir dari OI. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Berdarah HPP sekunder. Ya, jadi darahnya mengalir dari OUI ya. Kemudian nifasnya sudah hari ke-4. Kita tahu bahwa definisi dari HPP ada 2. HPP primer jika terjadi dalam waktu 24 jam pertama. Dari 24 jam berarti termasuk HPP sekunder. Ya, kalau ditanyakan penyebabnya apa, nah bisa sisa plasenta, atonia, ya, atau mungkin laserasi. Tapi kalau yang di sini ditanyakan diagnosisnya, maka pilihannya adalah HPP sekunder. Untuk nomor 12, Mbak Anggraini. Ya, Bu. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke PMB untuk konsultasi kehamilan. Menikah 13 bulan, tidak memakai KB, siklus menstruatur, tinggal bersama suami, riwayat penyakit di keluarga. Ini apa, Bu, soalnya, Bu? Tidak ada riwayat penyakit. Oh, tidak ada riwayat penyakit di keluarga. IMT 27, tekanan darah 130/80, nadi 80, suhu 36,5, pernafasan 20, tinggi badan 155, BB 58, HB 12. Apa diagnosis? Apa ya, Bu? Ya, Bu. Ya. Hipertensi. 13. Wah. Nikah, tidak memakai KB. Nah, kalau dikatakan infertil itu jika sudah menikah berapa bulan? Lebih dari infertil. 1 tahun. Nah, ya, karena ini sudah 13 bulan, kemudian tinggal bersama suami atau tidak LDR, maka sudah dikatakan sebagai Infertilitas. Ya. Di sini karena menekankannya lebih ke sini ya, tidak memakai KB, siklusnya teratur, tinggal bersama suami, menikah 13 bulan, maka jawabannya adalah infertilitas. Kalau IMT 27 kan belum masuk obesitas, ya, dikatakan diabetes gestasional, dia tidak hamil, ya, anemia, HB-nya juga normal. Dikatakan hipertensi kronis, di sini hanya ada tensi 130/80 ya, tidak ada yang mengarah ke pertanyaan tersebut ya. Untuk nomor 13, Mbak Nurul ada? Ada, Bu. Nih. Seorang perempuan usia 22 tahun, hamil pertama, usia kehamilan 37, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar cairan sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada mules, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensi 120/70, nadi 76, suhu 36,5,
Pernafasan 22 kali per menit, TFU 34, kontraksi tidak ada, detak jantung DJJ-nya 150, teratur, penurunan kepala 2/5. Pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan? Lakmus tes C. Ibu. Ya, setuju ya jawabannya tes lakmus ya, karena di sini adalah keluar cairan, kemudian tidak ada mules. Berarti diagnosisnya adalah kira-kira KPP. Ya, untuk meyakinkan bahwa itu adalah benar ketuban apa tidak adalah lakmus tes. Nomor 14. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB dengan keluhan haidnya lebih dari 14 hari. Hasil anamnesa ganti pembalut 3 kali per hari. Tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 85, suhu 36, pernafasan 20, benjolan payudara negatif, perut tidak teraba massa, dan benjolan. Diagnosis yang tepat dari kasus tersebut adalah Pipamenore. Jawabannya apa, Mbak? Jawabannya apa? B, Bu. Hipermenore, ya. Oke. Ya, setuju ya, karena di sini haidnya lebih dari 14 hari. Ya, kalau hipomenore berarti Jaraknya pendek. Jarang. bedanya apa sama oligomenore? Kalau oligomenore berarti dia haidnya jarang, siklusnya lebih dari 45 hari. Ya. Kalau polimenore berarti haidnya sering atau siklusnya kurang dari 21 hari. Ya. Jawabannya B ya. Berapa minggu? Lagi sih, Kak. Nomor 15. Seorang perempuan Seorang perempuan G2P0AB1 hamil 35 minggu dengan keluhan 2 hari tidak merasakan pergerakan janinnya. Riwayat 1 minggu yang lalu diperiksa di RS karena DHF. KU baik, tensi 110/70, suhu 37, nadi 88, pernafasan 20, TFU 37. DJJ tidak terdengar. Tindakan yang dilakukan
tindakan yang dilakukan USG. Ya, double ya ini soalnya. Nomor 16, lanjut aja. Seorang perempuan berusia 21 tahun P1A0 datang ke TPMB untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Hasil anamnesa usia anak terkecil 6 bulan dan masih menyusu, rencana mempunyai anak 5 tahun lagi. Pemeriksaan fisik, tensi 120/80, nadi 84, suhu 36,5. Pernafasan 20, pada suprapubik tidak teraba massa abnormal dan tidak ada nyeri tekan. Panjang uterus 4 cm. Kontrasepsi apa yang tepat untuk kasus tersebut? AKBK, Bu. A. Bu, KBK. AKBK. Apa yang cocok? AKBK, Bu. Kenapa kok tidak IUD? Karena di situ disebutkan panjang uterusnya 4 cm, Bu. Untuk uterus minimal 7 atau 7,5. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah E, AKBK. Harusnya kan memang dia menyusui yang tidak mengandung hormonal kan? IUD ya, berhubung panjang uterusnya 4 cm, jadi tidak kontraindikasi untuk dipasang IUD. Sedangkan dia ingin untuk rencana hamil lagi masih 5 tahun lagi. Jadi yang paling tepat adalah AKBK. Suntik kombinasi boleh enggak? Boleh. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Asinya berhenti. Ya, betul ya, karena dia masih menyusu, masih 6 bulan anaknya. Jawabannya E ya. Nomor 17. Seorang perempuan usia 23 tahun B1A0, nifas hari ketiga, hasil anamnesis ASI belum keluar. Ibu khawatir bayi rewel menangis, tensinya 100/70, nadi 82, RR 22, TFU 2 jari bawah pusat, perdarahan kurang lebih 50 cc. Jawabannya 17 yang D. Ajari menyusui yang benar. 7, yang lain? 7. Ya. 7 ya. Jadi ini ASINya masih belum keluar. Kemudian bayinya ya, jadi dianjurkan untuk menyusui yang benar, diharapkan di nomor 18. Mbak Indra. Ibu 28 tahun, G1 P0, UK 24 minggu, datang ke PKM Ponet dengan keluhan pusing sejak 5 hari yang lalu. Pandangan kapurmin, tidak ada riwayat hipertensi, tensi 140/100, nadi 83, suhu 37, RR 20, DJJ 131, nyeri epigastrium min, protein urin min, diagnosa A. Hipertensi gestasional. Saya. Preeklamsi, Bu. Ini ya. Jadi di sini tidak ada riwayat hipertensi. Kemudian protein urinnya masih negatif. Ya, berarti jawabannya yang benar apa? Apa? Preeklamsi. Jawabannya adalah hipertensi gestasional ya, karena dia tidak ada riwayat hipertensi dan saat ini protein urinnya juga negatif. Kalau preeklamsi tidak ada riwayat hipertensi, tapi di sini protein urinnya positif. Ya. Ya, Oke? Bu. Ya. Kalau hipertensi kronis berarti dia ada riwayat hipertensi dan saat ini protein urinnya negatif. Iya. A ya.
Oke. Nomor 19. Perempuan usia 22 tahun P1 AB Iya, 0 iya. bersalin kala 3 di TPMB. Hasil anamnesa mules hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 22, suhu 36,5. TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi keras, tali pusat memanjang, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir. Apa penyebab kondisi pada kasus tersebut? Terlepasnya insersi plasenta. Setuju? Setuju. Ya, Setuju. jawabannya B ya. B. Udah ya. Nomor 20. Seorang ibu hamil usia 32 tahun, G4 P3A0 UK 35 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis nyeri perut positif. Gerak janin tidak dirasakan. Hasil pemeriksaan 120/70, nadi 88, pernafasan 24, TFU 34. Bagian janin sulit dipalpasi, DJJ positif sulit dicari. Apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Oke. Apa Mbak? Solusium. Setuju semuanya? Plasenta. Solusi Setuju? Ya, ada nyeri perut ya. Gerak janinnya tidak dirasakan ya. Kemudian DJJ-nya sulit dicari ya. Berarti dia solusium Solusium plasenta plasenta. ya. Kalau tidak ada nyeri, darahnya segar, keluarnya tiba-tiba, berarti Previa. ya. Kalau ruptur uteri, Nyeri hebat. nyeri hebat dan terjadinya pada saat infarksi ya. Kemudian nomor 21. Apakah refleks yang dilakukan bidan untuk bayi baru lahir aterem saat dilakukan IMDA routing? Ya, setuju ya. Jadi begitu kita letakkan di dada ibu, dia akan mencari puting susu ya. Nomor 22. Seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di RS. Riwayat kelahiran usia gestasi 38 minggu. Kulit kemerahan. Tangis kuat, bergerak aktif. Hasil pemeriksaan FJ-nya 145 kali per menit, pernafasannya 40, suhunya 36,5, beratnya 2250, panjangnya 45, tidak ada kelainan kongenital. Diagnosa yang mungkin pada kasus tersebut adalah BBLR. Kenapa kok BBLR, Mbak? Karena BB-nya kurang dari 2,5. 8 minggu. Terus kulit kemerahan. Tangisnya kuat, bergerak aktif. Ya, jadi kita mendiagnosis BBLR karena apa? Karena sebenarnya dia sudah aterem 38 minggu dengan BB kurang dari 2.500 ya. Seandainya di sini UK-nya 34, maka jawabannya Prematur. prematur ya. Jadi tergantung dari konteksnya. Kalau dia aterem dengan berat kurang dari 2,5, berarti dia mengalami BBLR. Kalau pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan? Apa? Metode kanguru, Bu. Ya, bisa metode kanguru ya. Atau bisa juga dengan rawat gabung kalau memang kondisinya baik semua ya. Kalau perlu dihangatkan itu pada kasus-kasus dengan bayi prematur. Untuk nomor 23. Wanita umur 28 tahun, G2P1A0, usia kandungan 38 minggu, tensi 120/80, nadi 88, pernafasan 24, suhu 36,4 derajat Celcius, tutupan negatif, permukaan 10. Denominator sekrum kanan. Penanganan yang dapat dilakukan adalah
Yang A, Bu, mungkin, Bu. Agak bingung yang ini. Kenapa kok Bu? Mungkin kalau denominator sakrum kanan berarti dia letak sungsang, ya. Ya. Tidak ada keterangan bahwa ada kaki di sebelahnya, ya. Berarti posisinya apa? Bokong sempurna. Sempurna. Ya, jadi dengan letak sungsang bokong murni itu dilakukan dengan bra, ya, atau dengan kekuatan ibu sendiri cara melahirkan bra. Kalau cara klasik apa? Ini untuk melahirkan lengan, ya. Ya, Sebentar, Bu. jadi lengan belakang dulu. Kalau dia terjadi kemacetan setelah lahir badan bayi, kemudian pada lengan terjadi kemacetan, maka bisa dilakukan dengan cara klasik. Melahirkan lengan belakang dahulu, baru lengan depan. Kalau Mas Santi, prasat ini dilakukan kapan? Ini pada letak kepala dengan distosia bahu, ya. Kalau Mauricio berarti melahirkan kepala pada letak sungsang, ya. Jika dengan cara bra ternyata kepalanya tidak lahir atau kesulitan, maka dengan cara Mauricio seperti menunggang kuda, ya. Jadi badan bayi mekangkang di tangan kanan, kemudian jari tengah masuk ke dalam mulut bayi untuk mempertahankan agar tetap fleksi, kemudian dilahirkan kepalanya. Ya, kalau lopset, memutar, melahirkan apa? Bahu dan lengan dengan cara memutar, ya. Ya, rotasi pada tubuh janin, ya, tubuh bayi, ya. Sudah ya, jawabannya A, ya. Nomor 24. Seorang perempuan usia 36 tahun, usia kehamilan 30 minggu, memeriksakan ke puskesmas dengan keluhan sering BAK. Hasil anamnesa mudah lapar, tidak pernah mengalami kencing manis. Namun keluarga ada riwayat kencing manis. Hasil pemeriksaan tensi 110/75, pernafasan 22, nadi 80. Saat dilakukan pemeriksaan penunjang gula darah sewaktu, hasilnya 280. Termasuk dalam kategori apakah kasus di atas diabetes gestasional, Bu? Ya, gestasional, ya, setuju, ya. Karena apa? Di sini bahwa dia sebelumnya tidak pernah ada diabetes, kemudian di keluarga ada riwayat usia kehamilannya 30 minggu dengan GDA 280. Ya, jawaban yang paling tepat adalah diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang terjadi karena kehamilan. Ya. Kemudian nomor 25. Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke puskesmas ingin melakukan program hamil. Lama menikah 5 bulan, hubungan seksual 2 kali seminggu, tinggal serumah dengan suami, tanda-tanda vital dalam batas normal. IMT 18, tidak ada nyeri tekan pada abdomen. Tindakan kasus tersebut ialah pemenuhan nutrisi. Ibu berkolaborasi dengan gizi. Ya, jadi dia ini program hamil 5 bulan menikah, seksual 2 kali seminggu, tinggal serumah, berarti tidak ada masalah, ya. Kemudian IMT 18. IMT 18 itu nilai batas bawah, ya. Jadi istilahnya untuk nutrisinya harusnya IMT-nya lebih dari itu. Maka disarankan untuk kolaborasi dengan gizi, ya. Jadi bagaimanapun juga untuk program hamil yang sehat adalah ibu harus dalam kondisi optimal, ya. Jadi diberikan tindakan kolaborasi dengan
gizi. Jawabannya E ya. Nggih, Bu. Nomor 26. Seorang anak umur 21 bulan periksa tumbuh kembangnya di puskesmas. Datang dengan keluhan belum bicara dengan jelas. Dan ibu khawatir akan keterlambatan anaknya karena teman seumurannya sudah pandai bicara. Dari hasil anamnesis ditemukan anak hanya dapat bicara mama dan papa. Selain itu tidak bisa. Dilakukan tes KPSP dengan hasil semua dapat melakukan hanya satu tugas perkembangan yang tidak bisa dilakukan, yaitu mengucapkan minimal 3 kata yang mempunyai arti. Asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa? Stimulasi. Stimulasi. Kalau tidak dapat melakukan satu, berarti nilainya berapa? 8. 9 ya? 9. Nah, jadi kalau masih nilai 9, yang diperlukan hanya stimulasi tumbuh kembang anak. Ya. Nomor 27. Seorang ibu hari ke-6 nifas usia 25 tahun P1A0 mengeluhkan nyeri payudara 2 hari yang lalu. Bayi menyusui sebentar-sebentar dan ASI lancar. Tensi 120/70, nadi 90, pernafasan 20, suhu 37,5. Payudara terasa panas, tegang, kaku, tidak ada kemerahan, ASI menetes. Masalah apa yang terjadi pada kasus tersebut? Bendungan ASI. Ya, jadi di sini masih hari ke-6 ya. Kemudian bayinya menyusu hanya sebentar-sebentar, ASI tidak lancar, dari suhunya 375. Masih belum ada tanda-tanda infeksi ya. Berarti jawabannya adalah bendungan ASI. Disebabkan karena produksinya banyak tapi tidak keluar secara maksimal karena hanya bayi menyusu sebentar. Tidak ada kenaikan suhu, masih dalam batas normal. Jadi jawabannya adalah B, bendungan ASI. Kalau di sini sudah ada peningkatan suhu 38, kemudian ada tanda kemerahan dan lain-lainnya, berarti sudah mengarah kepada infeksi ya. Nomor 28. Bayi perempuan berusia 3 hari dibawa ibunya ke TPMB untuk kontrol. Berdasarkan hasil anamnesa didapatkan bayi menyusu BAB lancar. Badannya 3.200. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan BB saat ini 3.200. Lalu pernafasan 40, suhunya 37, kuning pada leher sampai pusat, gerak aktif. Diagnosis yang mungkin untuk kasus tersebut adalah icterus fisiologis. Jawabannya icterus fisiologis ya. Karena apa? Dia sudah 3 hari usianya dan kuningnya hanya pada muka dan leher sampai pusat. Ya, kemudian menyusunya baik, tidak ada tanda-tanda letargi ya. Jadi ini adalah icterus fisiologis. Dikatakan fisiologis jika terjadinya pada hari keberapa? 3 sampai 5 hari. 6. Yang benar adalah lebih dari 24 jam sampai 7 hari. 7 hari. Sampai 1 minggu. Kalau dia sebelum 24 jam sudah icterus atau sudah lebih dari 7 hari masih juga icterus, berarti dia sudah mengarah ke patologis ya. Jawabannya A, nggih. Nomor 29. Seorang perempuan usia 35 tahun G1 P0 A0 UK 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan pusing sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan tensi 140/100.
nadi 84, suhu 37, pernafasan 20, TFU 30, DCC 144 menit. Dan protein urin positif. Apakah diagnosa kasus di atas? Preeklamsi, Bu. Apa? Preeklamsi. Preeklamsi. Ya. Nah, ini ya bedanya tadi. Kalau yang di atas tadi tidak ada riwayat hipertensi, kemudian protein urinnya negatif. Kalau di sini protein urinnya positif, kemudian ada riwayat tidak ada riwayat hipertensi. Maka jawabannya adalah di preeklamsi. Nomor 30. Ibu usia 23 tahun, 0A0 datang ke PMB dengan keluhan keluar flek saat berkemih. Nyeri dan muntah 1 minggu. Berdasarkan keadaan tersebut, diagnosa yang tepat adalah 23 datang. Minen. Yang B, Bu. Apa? B. B. Ya, jadi ini keluar darahnya hanya flek-flek saja ya. Kemudian tidak ada data pendukung yang lain, tidak ada keterangan pembukaan serviks atau dan lain-lainnya. Jadi yang paling tepat adalah iminen ya, atau keguguran yang mengancam. Kalau insipien itu ada keluar darah, kemudian ada kontraksi, dan pada pada pemeriksaan VT ada pembukaan tapi belum keluar jaringan. Kalau abortus inkomplit sudah ada pembukaan, sudah ada pengeluaran jaringan, tapi masih ada sisa. Kalau misabortion berarti sudah lama kegugurannya, ya dari hasil USG sudah mulai tidak sesuai dengan usia kehamilan, tidak ada tanda-tanda perdarahan, biasanya misabortion. Kalau mula berarti tidak ada. Kalau teman, kemudian jaringan yang keluar seperti anggur, kemudian hasil USG seperti ada kabut ya. Nomor 31. Seorang pasien berusia 21 tahun, P1A0 nifas hari ke-40. Datang ke PMB dengan keluhan demam 1 hari yang lalu. Pemeriksaan ASI sedikit, bayi rewel, tensi 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 38, RR 20, payudara kanan keras, kemerahan, nyeri tekan positif, puting susu menonjol. Masalah yang terjadi dalam kasus di atas adalah yang B, Mas Titik. Ya, nifasnya sudah hari ke-40 ya. Kemudian ada peningkatan suhu. Kemudian ada payudaranya, ada tanda-tanda infeksi ya, nyeri tekan. Berarti jawabannya adalah B. Untuk nomor 32. Ibu mengantarkan anaknya usia 13 tahun ke puskesmas memiliki keluhan nyeri pada perut. Hasil anamnesa menarche 12 tahun. Nyeri setiap haid siklus 30 hari, lama haid 4-5 hari, tensi 90/60, nyeri abdomen tidak ada, nyeri tekan tidak ada. Diagnosa pada keluhan tersebut adalah Oligo. Saya. D. Apa? D. Demenstruasi sindrom. Nah, ini yang di kata kuncinya adalah nyeri setiap haid. Ya, siklusnya 30 hari, lamanya 4-5. Berarti kan normal ya dari segi siklusnya, dari segi jumlah darahnya ya. Yang menjadi masalah adalah nyeri setiap haid. Berarti jawabannya adalah dysmenorrhea. Ya. Ya, jelas ya. Bu. Nomor 33.
Orang perempuan usia 27 tahun P2A0 postpartum hari keempat datang ke PMB dengan keluhan nyeri payudara dan demam selama 1 hari. Tensi 100/90, nadi 84, suhu 37, setengah pusat simpisis. Tindakan yang dapat dilakukan? Apa siapanya? Ngomong Pak Asi. Saya. Saya. Kalau ada nyeri payudara, demam 1 hari, kira-kira karena apa pada hari keempat? Karena bayi kurang menyusu. Nah, ya, jadi bisa jadi ini karena cara menyusuinya yang masih belum sesuai ya. Jadi produksi ASI-nya banyak, tapi mungkin menyusuinya masih belum adekuat ya. Jadi yang benar adalah jawabannya Cara A. menyusui. Ya, ajarkan cara menyusui. Nomor 34. Ibu usia 27 tahun G2 P1A0 UK 39 minggu baru saja melahirkan. Saat ini kala 3 dengan PV dalam batas normal. Uterus keras, tidak ada bayi pusat berada introitus vagina. Tindakan apa yang dilakukan? Meregangkan tali pusat. Apa ya? Suntikan oksitosin. Kala 3. Apa manajemen aktif kala 3? Oksitosin. Oksitosin. Oksi, PTT, sase. Jadi kalau tidak ada bayi kedua, jangan lupa injeksi oksitosin terlebih dahulu. Ya, jawabannya D ya. Ketokane gampang bendino dilakoni ya, tapi kadang karena kupon jawabnya akhirnya salah ya. Nomor 35. 18 bulan dibawa ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesa, riwayat imunisasi lengkap, umur kehamilan cukup bulan, berat badan 10,5 kilo, panjang badan 84 cm, FC 100 kali per menit, suhu 36,5 dan hasil pemeriksaan menggunakan KPSP jawaban sebanyak 7. Kapan waktu evaluasi yang tepat? 2 minggu. 2 minggu, Bu. Ya, betul ya. Jawabannya B, 2 minggu. Karena hasilnya nilainya 7, meragukan. Kalau normal berarti evaluasi lagi kapan? Kalau seumpamanya nilainya 10 atau 9. 2 bulan. Evaluasi lagi kapan? 6 bulan. 6. Kalau KPSP 3 bulan. Oh, kalau KPSP 3 ya. bulan. Sampai usia 3 tahun ya. Baru setelah lebih dari 3 tahun 6 bulan. Kalau yang tadi 6 bulan itu untuk pemeriksaan KMNE ya. Kalau KPSP kalau usianya kurang dari 3 tahun masih tiap 3 bulan. Nomor 36. Seorang perempuan usia 15 bulan dibawa ibu untuk periksa ke posyandu. Kondisi anak gerak aktif, tidak ada keluhan, tidak pernah periksa perkembangan sebelumnya. Hasil pemeriksaan HJ-nya 100 kali per menit, BB-nya 10 kilo, panjang badannya 80. Kapan waktu pemeriksaan yang tepat? 15. Kapan? 3 bulan. 0 sampai 24 bulan.
Ya, 3 bulan ya. Jawabannya D ya. Ya, Selanjutnya nomor 37. seorang perempuan usia 38 tahun, G4 P3 A0 hamil usia 38 minggu. Mengeluh ingin meneran kontraksi sejak 8 jam yang lalu. Keluar lendir darah. Tensi 110/80, nadi 84, suhu 36, pernafasan 20, denyut DJJ-nya 144, HIS-nya 4 kali 10/50, pembukaan 10, ketuban positif HOT 4, teraba sakrum depan. Terdapat pengeluaran vas mekonium. Presentasi yang mungkin pada kasus tersebut adalah Apa? Bridge. Jawabannya apa? teraba sakrum depan. Apa jawabannya? A, Majemuk. C, Komplit. D. Back. Apa ya? Komplit. Apa ya? Komplit. Bokong murni ya. Karena Ya. tidak ada keterangan ada Oh. bokong kaki ya. Kalau complete bridge itu berarti bokong sempurna ya. Kedua kakinya di samping bokong. Tapi kalau tidak ada keterangan berarti bokong murni, hanya bokong saja ya. Jawabannya A ya. Kalau footling dalam Ya Bu, kalau footling bridge itu apa? ini bokong tidak sempurna, jadi bisa dengan satu kaki di sebelahnya seperti itu. Ya, ini kalau ini bokong murni, kalau yang D ini bokong sempurna, ada kaki di kedua kaki di sisi dari bokong. Kalau footling itu tidak sempurna ya. Kalau majemuk biasanya kita pakai untuk letak kepala dengan ada bagian janin lainnya, misalkan ada tangan di sebelahnya kepala seperti itu ya. Jawabannya A ya, nomor 37. Nomor 38. Ibu G2P1 datang dengan keluhan mulas dan keluar lendir darah hasil pemeriksaan tensi 120/86, nadi 84, suhu 36,7. Suami berada di luar kota. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm. Keluar lendir darah, ketuban positif, ketiga, kandung kemih kosong. Rencana tindakan kasus tersebut adalah A. Dukungan emosional. Ya, betul ya. Jadi ini kondisinya tidak ada suami ya. Nah, untuk yang lainnya kenapa tidak perlu? Karena di sini tidak ada kata-kata khusus ya. Jadi fisiologis pembukanya 5, keluaran di darah, ya, kandung kemihnya kosong, tidak ada di sini belum makan sejak berapa jam seperti itu. Jadi jawabannya A. Nomor 39. Seorang remaja usia 14 tahun datang bersama ibunya ke PMB dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Perut terasa penuh, KU baik, tensi 100/60, nadi 80, pernafasan 20, suhunya 37, palpasi abdomen tidak teraba massa, vulva dan vagina tampak himen, kebiruan dan menonjol keluar. HB 11,6. Tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut. Kolaborasi. Melakukan rujuk dengan SPOG. Jawabannya apa, Mbak? Melakukan rujuk dengan dokter SPOG, Bu. Ya, karena ini himen imperforata, jadi bukan kewenangan bidan, ya. Untuk nomor 40 terakhir.
Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1, A0, usia kehamilan 38 minggu. Kala 1 ditemani suami ke TPMB dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadinya 80, suhunya 36,7, pernafasannya 18, kontraksi 3, 10, 40, DJJ 132, penurunan kepala 3/5, pembukaan 6. Porsio lunak ketuban positif, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa jawabannya? Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Ya, betul ya jawabannya. Sudah. Sekarang coba chatroom berapa betulnya? Salahnya 8. Dalam? Salah 8, Bu. Ya, di chatroom ya, biar tahu ya. Nah, enggak apa-apa. Di sini kita semuanya belajar, biar kita tahu ya, kira-kira mana yang perlu dipelajari lebih lagi ya. Bu, mohon diulang jawaban 22, 38, 39, Bu. Sinyalnya terputus tadi saya mendengar. Oh ya, 22 jawabannya D, BBLR. Terus nomor berapa lagi? 38 sama 39. 24 dulu, Bu. Bu, nanti nggak dikirim untuk yang ini tak Bu? Apa ada jawabannya itu Bu? Iya, nanti ada di Mbak Fafa ya. Ini sudah ditandai kan ya? Sudah kelihatan ya? Nanti dikirim ya, ini tak kirim lagi ya. Oke. Nomor 24D ya, Bu. Ya, nomor 24D. Terus nomor berapa lagi? 38 sama 39, Bu. 38. 38A. 39C. C. Ternuan, Bu. Ye. Nanti untuk rekamannya mungkin teman-teman yang tadi sambil kerja nanti bisa di Mbak Fafa, di-share ya Mbak Fafa ya nantinya. Halo Mbak Fafa? Mbak Fafa ada? Ya, nanti saya WA Mbak Fafa ya, biar di-share ini yang sudah ada jawabannya sama rekamannya ya, nanti biar teman-teman yang tadi tidak bisa mengikuti secara maksimal bisa sambil belajar lagi ya. Nah, ternyata masih ada yang salah ya, berarti harus belajar lagi ya. Nanti iya, soalnya sinyalnya Bu putus-putus jadi nggak ya. ini Bu. Ya, nanti di-share ya sama Mbak Fafa nggih. Oke, Bu. Saya tutup dulu ini. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Semoga belajar hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita ya. Amin. Terus Matur nuwun, semangat Bu. ya, terus semangat diniati untuk belajar ya. Tidak apa-apa salah benar, tidak ada masalah. Yang penting istiqomah, sering banyak belajar soal-soal, insya Allah nanti diberikan hasil yang terbaik ya. Sampun ya, sudah malam. Mungkin teman-teman juga mau melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih semuanya, nggih. Sami-sami.